Sebenarnya saya ini pengen sekali kaya. Cita-cita saya sederhana kok Pak, kaya. Kaya juga nggak yang muluk-muluk, walaupun saya mengidolakan orang terkaya di Indonesia. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia? Bu Handayani tahu Bu? Orang terkaya di Indonesia saat ini. Ternyata, ini baru saya ungkap di sini Bu. Malam ini. Ini belum ada di tempat lain. Ternyata orang terkaya di Indonesia ini bukan yang selama ini ada di majalah atau di berita itu. Bukan. Orangnya sangat rendah hati, nggak pernah pamer. Saya tahu namanya orang terkaya itu. Kamidi. Loh, Bapak Ibu tertawa, tapi lihat. Saya tahu itu. Kalau ada nih pengumuman dimanapun di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Kalau Bapak Ibu di seluruh Indonesia lihat, kalau ada misalnya dijual tanah ratusan hektar gitu ya, hubungi kami di nomor berapa? Lu iya, dijual mobil mewah, hubungi kami di nomor berapa? Ibu dijual apartemen, rumah, hubungi kami di. Semua itu punyanya kami di. Loh, nomor teleponnya aja banyak beda-beda kok. Kaya kami di. Ini baru saya ungkap di sini. Dan saya salutnya dengan Pak Kamidi ini apa? Walaupun kayanya luar biasa, tetap rendah hati, nggak pernah pamer. Coba Bapak Ibu iseng aja nanti kalau lihat hubungi Kamidi, coba telepon. Pasti nggak ngaku namanya Kamidi. Lo bener. Paling ditelepon ngaku namanya Slamet, Yusuf, gitu, Robert, Hendrik. Nggak pernah. Oh iya saya Kamidi, nggak pernah. Itulah saking rendah hatinya, nggak mau pamer. Saya cuma ingin kaya dan rendah hati seperti Kamidi. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu juga ingin seperti Kamidi berikutnya. Rendah hati walaupun kaya. Ini saya kembalikan lagi. Makanya dulu cita-cita saya punya background sebenarnya dulu ya. Kenapa saya ini diundang BTN sudah seperti keluarga sendiri. Karena dulu tahun 89 Bu, waktu saya lulus SMA, saya ini diajak menikah karyawati dari BTN. Lulus SMA tahun 89 Pak. Waktu itu saya pikir-pikir, saya pertimbangkan masak-masak, akhirnya dengan halus saya tolak Bu. Iya benar, bukan karena apa, tapi karena karyawati itu sudah pensiun 20 tahun waktu itu. Jadi saya mikir, ini cari menantu apa cari suami gitu kan. Akhirnya saya tolak gitu. Makanya ketika saya lulus SMA dulu, seperti saya pernah cerita, saya pengen saya ini orang paling hormat dengan ibu saya. Orang tua itu saya hormati, tapi utamanya ibu saya. Karena wanita itu luar biasa. Tepuk tangan buat wanita-wanita kita malam hari ini. Kenapa saya katakan wanita itu makhluk luar biasa? Ini info yang serius. Manusia rata-rata, ini baru saya ungkap di sini Bu. Manusia rata-rata itu bisa menahan sakit 45 del. Itu satuan untuk rasa sakit yang bisa ditahan oleh manusia. Rata-rata itu 45 del. Tapi seorang ibu, seorang wanita saat melahirkan bayi, itu merasakan sakit yang setara dengan 57 del. Ini fakta ilmiah. Artinya wanita saat melahirkan itu merasakan sakit 12 del di atas batas sakit yang bisa ditahan manusia. Makanya saya katakan wanita itu makhluk yang luar biasa. Itu bukti salah satunya. Makanya saya hormati ibu saya. Apapun yang akan saya lakukan, saya selalu minta izin ibu saya. Seperti dulu saya pengen kuliah, saya bilang ibu saya, Bu, saya lulus SMA, saya pengen pendidikan lebih tinggi, saya pengen kuliah. Ibu saya bilang, udah ya nak. Makanya saya nggak kuliah. Enggak, ibu saya tegas. Udah ya nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal gitu. Saya menghormati ibu saya. Karena ibu saya itu, saya bukan sombong. Ibu saya itu dibandingkan, jangankan dengan manusia lain ya Pak ya. Dengan negara pun, nggak ada apa-apanya dibanding ibu saya. Amerika itu yang sombongnya minta ampun, dibandingkan ibu saya. Nggak ada apa-apanya, menurut saya. Tahun 69, Amerika itu punya Neil Armstrong, itu astronot Amerika. Pertama kali orang yang mendarat di bulan. Satu orang, Neil Armstrong. Seluruh dunia sudah diberi pengumuman. Ini kan negara lebay. Baru satu orang loh. Seluruh dunia dikasih tahu.
Saya bukan pamer, ibu saya sejak saya kecil. Kalau sore sudah pakaian rapi, pakai kerudung, saya tanya, Bu mau kemana Bu? Mau 7 bulan. Itu ibu saya. Gak terhitung berapa kali 7 bulan dan gak pernah pengumuman. Amerika baru 1 orang pengumuman ke seluruh dunia. Kalah sama ibu saya. Ya kan? Bener. Dan sekarang Amerika sombong lagi nih. Bagaimana diteliti manusia suatu saat bisa bertahan hidup di planet lain. Salah satunya di bulan. Ini sedang diteliti oleh Amerika. Nah, baru meneliti bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Ibu saya sejak kecil sudah mengajarkan kepada saya. Bukan hanya bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Itu ibu saya. Benar Pak. Dari bulan Januari ke bulan Februari ke bulan Maret, sampai sekarang udah 46 tahun. Mungkin karena saya sering menjaga penampilan, jadi nggak terlihat 46 Pak ya. Seperti 45 ya. Itu ibu saya, makanya saya itu sangat hormat. Itu luar biasa ibu saya. Tepuk tangan buat ibu saya. Makanya waktu itu ketika saya akhirnya udah menikah, punya anak, akhirnya saya kerja. Saya sempat ngelamar di BTN Bu, dulu. Karena saya ingat, dulu saya pernah dilamar orang BTN. Gimana kalau saya ngelamar kerja di BTN gitu kan. Sudah tes semua udah saya lalui itu. Bener, sampai itu udah tahap terakhir interview. Saya bekalnya ijazah SMA waktu itu, ditanya, pengen posisi apa? Ya saya tahu diri lah, karena bekalnya cuma SMA ijazah. Ya minim jadi direktur lah Pak. Langsung, apa kamu sudah gila pengen jadi direktur? Mohon maaf Bu, sejak itu saya nggak pengen jadi direktur. Bener, karena syaratnya jadi direktur ternyata harus gila dulu Bu. Iya, loh Bapak nggak ngalami, saya ngalami Pak. Saya ditanya kok, pengen posisi apa? Saya jawab, ya minim direktur lah. Apa kamu sudah gila? Loh berarti kan itu syarat. Kalau belum kan nggak bisa. Maksudnya gila kerja. Akhirnya ya sudahlah, saya ngelamar karena nggak diterima, saya ngelamar di tempat lain. Karena saya pengen niru Kamidi kan, saya merasa punya bakat jual beli juga gitu. Wah, saya ngelamar akhirnya ditaruh di sales waktu itu. Sales. Wah ini saya sukses pasti, saya yakin, sangat yakin. Sales urusannya jual beli. Sales sepeda motor, 3 bulan kontrak, gampang. Kerja mati-matian. Rajin saya, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. 3 bulan, 1 motor pun gak terjual. Saya dipecat. Tapi, begitu dipecat, saya nganggur. Satu-satunya motor saya terjual. Loh, ini tragis. Kadang-kadang hidup ini misteri itu seperti saya alami. Saya itu jadi sales motor 3 bulan mati-matian jualan 1 motor pun nggak terjual. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Ini kan aneh. Bahkan nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya ini kan tinggi. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu. Berat waktu itu. Wah. Akhirnya tekanan ekonomi luar biasa. Sampai akhirnya saya menemukan kunci kehidupan. Akhirnya kunci itu hilang. Kesannya kunci itu kayak benda gitu, enggak. Ternyata kunci kehidupan itu setelah saya rasakan, ini mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Ikhlas. Kunci tertinggi kehidupan, ikhlas, pasrah. Semua beban akan ringan. Karena itu saya praktekkan, ketika tekanan berat hidup saya, ekonomi terutama, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua, langsung turun beban saya. Plong gitu. Ikhlas, pasrah. Itu kunci terbaik. Silakan dipraktekkan. Saya selalu efektif itu saya coba. Bener. Ikhlas, pasrah. Dan makanya, karena saya berprinsip, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan kalau tidak kita kerjakan. Itu saya pegang teguh. Makanya sampai sekarang saya bertahan hidup karena itu. Ini inspirasi ya, inspirasi. Dan saya senang sekali
saya berhadapan dengan Bapak Ibu. Saya tidak sendirian sebenarnya, karena saya ingin menghibur malam hari ini, karena ingin saya sampaikan begini. Percayalah bahwa 2017 ini buat Indonesia akan jauh lebih ringan dibanding 2016.